Kaltim supaya tidak ada lagi korban jiwa, Pak? Apa? Korban jiwa itu di mana-mana terjadi. 290 pemilik tambang batubara ini. Bapak nggak usah cerita panjang-panjang sama saya. Cukup itu aja yang saya tanya. Tanah yang dikorek untuk mendapatkan batu bara, setelah batu baranya diambil, berapa tanah dikembalikan ke tambang tersebut? Sampai tahun 2018 terdapat kurang lebih 8 juta hektar lubang tambang belum direklamasi. Misalnya pantai wisata ada juga. Halo semuanya, pada kesempatan ini kami akan membahas film dokumenter Sexy Killers oleh Watchdog pada tahun 2019. Film ini menyingkap bagaimana industri batubara dan pembangunan PLTU di Indonesia berdampak besar pada lingkungan dan juga demokrasi kita. Pertama, pasti mengapa film ini dinamakan Sexy Killers? Seksi itu menggambarkan bagaimana batubara dan bisnis energi terlihat menarik dan juga penuh keuntungan bagi pengusaha yang di elit dalam politik. Batubara dianggap sebagai sumber energi yang murah atau seksi dan mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi sebagai investor, perusahaan dan juga bahkan pemerintah. Dan kata killers bermakna balik dari kecantikan atau seksi dan daya tarik yang yaitu untuk menjelaskan industri batubara itu sebenarnya mematikan. Masyarakat sekitar tambang kehilangan lahan, sawah, juga ada anak-anak di Kalimantan Timur yang meninggal tenggelam dan melebihi korban 30 korban jiwa. Juga polusi udara dari PLTU menyebabkan ribuan menderita penyakit pernafasan dan juga demokrasi kita dibunuh karena politik energi dikuasai oligarki, bukan untuk rakyat. Kemudian pertanyaan kedua pasti, kenapa thumbnail gambar seorang perempuan dari belakang tampaknya pakaian dalamnya? Thumbnail tersebut juga bagian dari sindiran satir. Watchdog sengaja menggunakan gambar seorang perempuan karena ada dua hal. Pertama, daya tarik palsu, sama seperti tubuh perempuan yang sengaja dieksploitasi dalam media untuk menarik perhatian. Batubara pun dipromosi sebagai energi yang murah, mudah dan seksi, padahal keduanya menutupi realitas eksploitasi dan penderitaan di baliknya. Kedua, ada eksploitasi dan objektifikasi. Watchdog ingin menunjukkan bahwa kapitalisme energi memerlukan alam dan manusia seperti benda yang bisa dieksploitasi. Thumbnail itu adalah cara provokatif untuk menggambarkan bahwa sesuatu yang tampaknya menarik atau seksi justru menyembunyikan kerusakan dan bahaya atau killer. Dengan kata lain, thumbnail bukan sekedar sensasi, tapi simbol visual keindahan semu yang menutupi kekerasan sistemik. Maka mari kita langsung saja lihat apa film Sexy Killers mau kita mengetahui. Nah, film Sexy Killers ini sangat menjelaskan dilema besar atau problem besar pada pembangunan di Indonesia. Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sangat sering dikampanyekan sebagai tujuan nasional yang mulia, di mana pemerintah kerap menyatakan bahwa pembangunan PLTU yang berbahan dasar batubara adalah kebutuhan mendesak, di mana dia mengatakan bahwa ini itu harga yang murah untuk listrik. Tapi pada kenyataannya pada lapangan, narasi listrik untuk semua ini terdengar sangat indah. Tapi di lapangannya itu kita bisa lihat bahwa pembangunan energinya itu yang berbasis bahan baku ini menimbulkan kerusakan lingkungan, di mana juga ada penderitaan masyarakat dan ketidakadilan sosial yang masif. Di Kalimantan Timur terutama, lubang-lubang tambang bekas eksploitasi yang dilakukan itu dibiarkan begitu saja tanpa ada reklamasi. Maka dari itu air hujan itu saat menggenang di situ bercampur dengan zat beracun lalu menjadi perangkap yang mematikan bagi anak-anak yang bermain-main di sekitar desa situ, yang terutama yang tinggal di situ juga. Nah, diambil dari data JATAM atau Jatam bisa dikatakan juga mencatat lebih dari 30 anak itu kehilangan nyawa karena pembangunan yang seharusnya membawa kesejahteraan justru menimbulkan ancaman nyata, di mana gara-gara ada lubang-lubangnya itu mereka jadi tenggelam dan tidak bisa diselamatkan dalam waktu yang cepat. Tapi pada sisi lain, masyarakat pesisir juga merasakan dampak pembangunan PLTU, terutama nelayan, di mana mereka tuh kehilangan ruang tangkap
karena mereka tuh tercemar limbah batu baranya, di mana itu membuat air jadi keruh, jadi ekosistem lautnya menjadi rusak, di mana ikan-ikannya susah untuk hidup, dan juga banyak lain di pesisir Jawa terutama juga ya, di mana mereka tuh mengaku hasil tangkapannya itu menurun drastis, di mana sejak PLTU beroperasi, hal ini tuh memperlihatkan juga di mana bagaimana energi itu tidak hanya berdampak pada lingkungan darat, tetapi juga pada laut dan terutama pada air-airnya, di mana tadi sebelumnya berdampak pada ekosistemnya juga dan juga nelayan-nelayan yang bekerja. Film ini menunjukkan pada kita bahwa adanya hubungan yang lebih kompleks antara bisnis energi dan politik, di mana banyaknya perusahaan-perusahaan tambang PLTU terutama di Kalimantan ini itu ternyata dimiliki oleh para orang-orang politik yang elit dan juga pemilik perusahaan. Mereka tuh sering bekerja sama, termasuk orang-orang berada di lingkaran kandidat presiden pada pemilu 2019. Nah, ini tuh fakta ini tuh memperlihatkan adanya konflik kepentingan. Mereka yang membuat kebijakan adalah pihak yang juga menikmati keuntungannya bisnis energi ini, di mana narasi murah ini. Nah, demokrasi akhirnya itu kehilangan makna substansialnya karena rakyat itu tidak lagi menjadi pusat kebijakan, melainkan sekedar penonton dalam permainan politik dan bisnis. Seharusnya, negara menjalankan kewajiban untuk mengelola sumber daya alam dengan adil dan berkelanjutan. Pasal 33 UUD 1945 sudah jelas menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kenyataannya, pemerintah belum sepenuhnya menunaikan kewajiban ini. Lubang tambang dibiarkan terbuka, izin lingkungan masih sangat lemah. Akibatnya, rakyat kehilangan hak mereka atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dijamin oleh pasal 28H UUD 1945. Namun, Seksi Killers tidak berhenti pada kritik. Film ini juga mengajak kita berpikir tentang jalan keluar. Jalan keluar tersebut adalah mengubah arah pembangunan energi menuju model yang lebih adil dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, matahari, angin, air, dan panas bumi. Sayangnya, potensi itu belum digarap maksimal karena politik energi masih dikendalikan oleh oligarki batubara. Film ini menegaskan bahwa tanpa perubahan kebijakan, kerusakan lingkungan akan semakin parah dan demokrasi semakin rapuh. Kesimpulannya, Seksi Killers bukan sekedar dokumenter, melainkan peringatan keras bagi bangsa Indonesia. Ia menunjukkan bagaimana bisnis batubara menghancurkan lingkungan, merugikan rakyat, dan melemahkan demokrasi. Namun, jalan keluar tetap ada. Menegakkan hukum, transparansi, energi terbarukan, dan partisipasi rakyat. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani memilih masa depan yang bersih dan berkeadilan?